Waalaikumsalam. Eh, di sini kita mau bahas mengenai materi ASIS selanjutnya. Ini materinya rada ringan sih menurutku. Jadi meskipun kalian masih menunggu berbuka puasa, ini sambil ngabuburit aja kali ya. Jadi jangan jangan dipikir serius-serius gitu. Slow aja. Gimana puasa pertama kalian? Lancar? Alhamdulillah. Oke. Ya, semoga sampai buka puasa nanti ya nggak batal. Oke, di sini kita mau bahas mengenai teori pasar. Jadi gini, Islam itu sangat memperhatikan ya terhadap keadaan pasar yang ada. Jadi banyak sekali ya fikih-fikih yang mungkin dia itu kecenderungannya justru malah lebih ke arah gimana caranya pasarnya itu biar adil gitu dan sesuai sama nilai Islam gitu. Nah, itu sangat bagus gitu, maksudnya kayak adanya larangan-larangan semua yang ada di Islam itu tuh kayak membuat pasar dalam ekonomi Islam itu semakin efisien gitu. Di samping itu semakin semakin behavior agen ekonomi itu semakin memiliki perilaku yang baik gitu. Nah, mungkin kita langsung bahas soalnya aja. Soal ini mungkin udah dibahas di soal sebelumnya. Ini cuma review aja. Jadi, apakah mungkin menentukan satu titik yang merupakan Pareto improvement sekaligus memenuhi Pareto optimum? Jadi gini, ini penting banget ya bagi kita untuk mempelajari kurva Edward box ini. Jadi ketika kalian nanti mempelajari akad-akad di pasar input, nanti ada akad mudharabah, ada sama akad musyarakah. Nah, konsepnya itu teorinya itu datangnya itu dari kurva Edward box ini. Jadi analisis ini tuh sangat penting untuk teman-teman pahami. Ini soalnya Pareto improvement sekaligus memenuhi Pareto optimal. Menurut kalian titik yang mana? Pareto improvement dan juga Pareto optimal. Halo guys. Jadi Pareto gimana? Mau jawab? Oke. Lupa, Kak. Pareto improvement itu tuh gimana caranya seseorang ini melakukan misal ini ada Abel sama Cain ya. Nah, ketika dia berada di titik Pareto improvement, berarti dia posisi potensial. Maksudnya potensial itu gini, dia bisa aja posisinya itu naik. Jadi misal awalnya kurva utilitasnya Abel itu berada di titik C ini. Nah, dia bisa aja naik sampai ke titik D. Nah, kenaikan utilitasnya Abel ini tidak mempengaruhi kayak utilitasnya si Cain. Maksudnya dia nggak membuat Cain ini menderita worst of akibat dari penambahan si Abel. Jadi dia punya potensial untuk naik. Nah, itu adalah titik Pareto improvement. Dan Pareto optimal itu adalah Pareto si Abel dan si Cain itu ya udah dia udah satu gimana ya, kayak semacam dia nggak bisa naik lagi. Dan ketika terjadi kenaikan, maka akan mengakibatkan worse off di salah satu pihak. Dan di titik itu juga
titik pertukaran marginal rate substitusi atau pertukaran barang X terhadap barang X sama Y misalnya, barang X sama Y antara si Abil sama si Cain itu sama, atau MRS-nya si Abil sama MRS-nya Cain itu sama, kalau kalian masih ingat. Nah, itu adalah Pareto improvement. Kemudian di mana saja kondisi di saat terjadi Pareto optimum, jelaskan serta tunjukkan dengan menggunakan diagram. Nah, Pareto optimum ini berada pada tadi pengertiannya. Dia udah paling mentok. Ketika dia naik sedikit aja ya menjadi worse off yang lain gitu. Nah, ini di titik A sama di titik D. Nah, ini yang nomor 3 ya. Udah paham kan Pareto improvement, bedanya Pareto improvement sama Pareto optimal? Nah, ini ada keterbatasan ya. Apa saja keterbatasan yang dimiliki Pareto oleh Pareto di saat menentukan titik yang paling efisien? Ini sebenarnya udah dibahas waktu pertemuan sebelumnya. Ya, keterbatasan Pareto optimal mungkin pertama dampaknya itu pasti dia itu menuju barang-barang yang efisien, dan menuju barang-barang yang efisien itu sesuai sama utilitas seseorang. Nah, itu mengakibatkan terjadi ketimpangan. Nah, itu dari dampaknya. Nah, kemudian dari sisi penghitungannya, ternyata Pareto optimal ini nggak bisa di ranking ya, karena pendekatannya ini termasuk pendekatan indifference curve. Masih ingat kan, indifference curve itu ya nggak bisa di ranking, dia sifatnya itu bukan ordinal tapi continuous gitu. Nah, kemudian distribusi asumsi yang harus dipenuhi di Pareto optimum itu harus memiliki distribusi normal. Distribusi normal ini maksudnya gini. Jadi setiap orang memiliki preferensi, itu tuh tergantung pada situasi di mana preferensi itu terjadi. Nah, ketika mungkin ya terjadi situasi yang menyulitkan gitu, susah untuk ditemukan gitulah. Nah, mungkin nanti distribusinya itu bergeser bukan ke distribusi normal lagi, tapi distribusinya itu lebih ke distribusi Poisson. Masih ingat nggak distribusi Poisson? Itu tuh distribusi sebuah kejadian gitu. Nah, ketika merujuk seperti itu, kondisinya seperti itu, ya berarti Pareto optimum ini udah nggak relevan lagi untuk menghitung kondisi preferensi seseorang ketika mungkin terjadi musim wabah corona ini mungkin, atau mungkin permasalahan-permasalahan lain. Nah, pokoknya asumsi yang harus dipenuhi ya dia harus distribusi normal. Dia tidak memperhatikan distribusi antar kedua pihak. Padahal distribusi di dunia ini tuh banyak, nggak cuma distribusi normal. Kayak tadi distribusi Poisson atau kejadian. Nah, distribusi normal masih ingat kan itu kayak kurva yang itu loh, di statistik itu loh, kurva yang seperti gambarnya gunung. Nah, itu distribusi normal. Jadi ada angka maksimumnya itu pasti kecil. Nah, terus angka yang mendekati rata-rata itu pasti jumlahnya itu semakin banyak. Nah, itu mengapa datanya itu ngumpul di tengah kayak gambar gunung. Nah, terus kita lanjut ya soal nomor 2 ya. Ini masih analisis Edward Box. Jika dalam suatu perekonomian hanya terdapat 2 individu, Jack dan BK. Mereka berdua mengkonsumsi 2 jenis barang, roti dan buku. Maka gambarkan Edward Box jika Jack dan BK memiliki sumber daya dan preferensi yang sama, dan bagaimana perbandingan roti dan buku yang mereka konsumsi. Yang B, selang berapa tahun kemudian bisnis Jack harus maju sehingga Jack menjadi orang kaya, sedangkan BK bisnisnya mengalami kerugian dan BK menjadi hidup di bawah garis kemiskinan.
Maka gambarkan apa yang terjadi pada teori pertukaran di antara mereka jika Jack tamak dan sumber daya terbatas. Jack tamak sedangkan sumber daya tidak terbatas. Jack dermawan dan sumber daya terbatas. Jack dermawan dan sumber daya tidak terbatas. Nah, ini untuk nomor A tadi kan sama ya. Asumsi dia kan sama, preferensi dan sumber daya yang sama. Sehingga yang terjadi di sini distribusi antara roti dan juga buku antara Jack dan BK ini di titik yang sama. Ketika di sini kita mengukur dengan ukuran titik yang sama, ini akan merujuk ke pusat gambarnya ini. Nah, pusat gambarnya inilah yang terjadi di Pareto optimumnya antara Jack dan BK. Jumlahnya pun juga sama. Nah, kemudian ternyata si Beck itu bisnis dan bisnisnya itu sukses. Nah, ini ada skenario ya. Skenario pertama dia tamak. Skenario kedua dia dermawan. Nah, terus di dalam skenario tamak ternyata ada sumber daya yang terbatas dan juga tidak terbatas. Dan juga dermawan juga kayak gitu. Ada sumber daya terbatas dan juga ada sumber daya yang tidak terbatas. Nah, gimana cara menggambarkan kondisi skenario seperti itu? Nah, ini ketika Jack ini sukses, pasti utilitasnya kan naik, ya nggak? Karena dia bisa mengkonsumsi roti dan buku itu tinggi gitu. Nah, ketika naik dan tidak ada pembatasan sumber daya, ya dia maksimumin sumber dayanya. Ya manusia kan dia punya punya nafsu, dia unlimited one kan. Dia ya unlimited gitu loh, nggak terbatas keinginannya. Nah, dia nggak memperhatikan kebutuhan. Nah, makanya kurvanya ketika dia nggak sumber dayanya itu tidak terbatas, ya kurvanya ada di titik 2 ini. Namun, ketika sumber dayanya itu terbatas, ya oleh sistem otomatis dia akan mengkonsumsi barangnya itu di titik 1 ini. Nah, cuman gini. Jadi ini asumsi ya, asumsi kalau titik tengah ini adalah sama, preferensinya sama, itunya sama titik ini. Nah, ketika dia melebihi di titik kesamaan dari mereka, nah ini asumsi dia punya perilaku tamak. Sedangkan ketika titik preferensi yang sama ini terus kurva IV-nya itu di bawah titik preferensi yang sama, ya dia dermawan. Meskipun dia kaya, si Jack ini kaya, meskipun dia sukses, ya dia masih mau berbagi kepada BK. Nah, sehingga yang terjadi ketika dia dermawan, ya konsumsinya ada di titik 4. Dan ini nggak pengaruh ya, meskipun dia limited sama meskipun dia sumber daya limited sama tidak limited, ya nggak pengaruh, titiknya tetap sama ketika dia dermawan. Ini asumsi di soal itu. Nah, ini paham nggak teman-teman? Jadi ini dikaitkan dengan Edward Burke dikaitkan dengan sifat-sifat yang ada manusia, tamak dan juga dermawan. Oke? Masih bisa menerima? Masih, Kak. Oke, lanjut ya. Masih, Kak. Ini materi yang paling penting sebenarnya di pertemuan ini. Sebutkan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Ini udah kalian pelajari di pengantar ekonomi lah. Terus di mikro juga dibalikin lagi, di mikro malah lebih dalam ya. Nah, terus apa konsep pasar persaingan sempurna telah sesuai dengan prinsip Islam? Jelaskan. Yang ketiga, apakah intervensi pasar diperbolehkan dalam perspektif Islam? Yang pertama ya, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, ini ya kalian udah paham lah. Ini nggak ada no barrier to entry and exit. Ya, ketika kalian masuk ke pasar itu, kemudian ketika kalian keluar ke pasar itu mudah banget. Nggak ada regulasi yang sifatnya itu menghambat masuk dan keluarnya pasar.
Nah, ini sebenarnya apa ya, terkait sama Islam ya. Jadi kalau kalian masih kalau kalian mempelajari Sirah Nabawi ya, nanti deh pasar persaingan sempurna menurut Islam nanti akan dibahas setelah ini. Nah, ini aku bahas dulu secara konvensional dulu ya. Homogeneous good. Nah, ini berarti dia hanya good-nya yang barangnya yang dijual itu bersifat homogen. Ya, satu jenis gitu. Kemudian perfect information. Perfect information ini terbebas dari apa ya? Asimetrik informasi. Jadi nggak ada yang namanya moral hazard. Jadi asimetrik informasi itu pasti bahasannya nanti moral hazard sama adverse selection. Nah, itu kalimat itu pasti nanti akan diulang-ulang ketika kalian ngambil di EQ keuangan, terus mungkin di matkul-matkul lain. Nah, perfect information ini susah ya. Jadi ini yang salah satu penyebab mengapa pasar persaingan sempurna itu sulit untuk dipenuhi gitu. Kemudian no external parties. Jadi dari pihak luar itu nggak ada yang apa ya, kayak pemerintah itu nggak ikut campur dalam apa ya, penentuan harga. Ya, ini harganya risk takers, bukan price maker gitu. Jadi intervensi pemerintah itu nggak ada sama sekali. Nah, itu pasar persaingan sempurna. Nah, di pasar persaingan sempurna ini tuh susah kan. Ya, bayangin tadi persyaratan-persyaratannya untuk memenuhi pasar persaingan sempurna itu sangat susah terpenuhi. Nah, terus di sini kita akan bahas mengenai pasar yang Islami ya. Jadi gini, pasar persaingan sempurna itu sebenarnya sudah Islami ya. Jadi no barrier to entry and exit. Ini sesuai sama konsep Islam ya. Kenapa kok itu sesuai sama konsep Islam? Ini ada salah satu kisah ya, kisahnya Sirah Nabawi ya. Itu ketika Nabi dulu apa namanya, usia 25 tahun kan Nabi berdagang ya, membawa dagangannya Ibu Khadijah kan waktu itu kan. Nah, itu sebelumnya itu beliau udah dikasih gelar sama orang Mekah itu sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang mudah dipercaya. Nah, kenapa kok beliau sampai dikasih gelar itu ya? Karena kejujurannya beliau. Terus beliau tuh pernah menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di masyarakat situ, yaitu ketika penentuan batu peletakan batu Hajar Aswad waktu itu. Nah, orang-orang itu pada selisih paham, pada sampai bentrok lah untuk penentuan batu Hajar Aswad ini, yang dilakukan oleh salah satu suku gitu lah. Nah, suku satu nggak terima gitu, itu dilakukan oleh suku satu, terus suku lain juga nggak terima, dan semua suku nggak terima gitu loh kalau itu dilakukan oleh salah satu suku dari mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi waktu itu? Ya udah, untuk keadilan, untuk mencapai keadilan seperti untuk bisa menyelesaikan masalah itulah. Nah, mereka semuanya dikasih kain. Kainnya tadi itu diikatkan kepada batu Hajar Aswad. Nah, masing-masing suku perwakilan itu membawa satu kain itu untuk dijadikan penentuan batu Hajar Aswad, sehingga semua suku itu merasakan bagaimana penentuan batu Hajar Aswad waktu itu. Nah, makanya beliau mendapat salah satu alasan ya, beliau itu mendapatkan gelar Al-Amin waktu itu. Nah, dengan begitu beliau itu masuk dipercayai Ibu Khadijah gitu. Itu untuk membawa dagangannya untuk pergi ke Syam, untuk ekspor barang dagangannya ke Syam. Nah, berjualan di sana. Nah, ternyata ada kisah menarik di sini. Ini berkaitan sama no barrier to entry ya, and exit ya. Nah, waktu itu ditemani oleh Maisarah. Maisarah itu sahabatnya Ibu Siti Khadijah. Itu laki-laki ya, bukan perempuan ya. Kalau
di Indonesia kan Maisaroh itu perempuan ya, kalau di Arab itu laki-laki. Nah, waktu itu apa ya, orang-orang Arab itu udah tahu kalau Nabi itu tuh apa ya, dia tuh sangat adil, dia punya gelar Al-Amin. Terus mereka pada iri gitu. Pada iri, akibatnya apa yang mereka lakukan gitu. Mereka melakukan apa ya, pencurangan. Pencurangannya ini disebut dengan ini kalau di konsep ekonomi. Kalau kalian membaca bukunya Pak Adi Warman Karing, itu disebut dengan predatory pricing. Nah, ini konsep kayak menurunkan harga seminimal mungkin untuk membuat pesaing, khususnya Nabi ya. Nabi kan menjadi pesaingnya orang Mekah waktu itu untuk keluar dari pasar. Jadi harganya itu diturunin serendah-rendahnya. Jadi no barrier to entry itu nggak hanya regulasi ya, nggak hanya regulasi. Nah, harga pun bisa menghambat orang masuk atau keluar dari pasar. Nah, itu kalau di konsep ekonomi itu namanya predatory pricing. Nah, ada namanya limit pricing. Apa bedanya predatory sama limit pricing? Keduanya sama-sama, tujuannya itu membuat apa ya, pesaing pada zaman itu tuh untuk keluar. Jadi apa ya? Nah, yang dilakukan oleh orang Arab itu predatory pricing. Nah, kalau limit pricing itu dilakukan sebelum. Jadi, misal nih, saya pedagang baru, ingin masuk ke pasar di Mekah itu ya. Nah, karena saya pedagang baru, terus orang Mekah tahu saya ingin masuk dan akibatnya harganya tadi diturunin. Karena kalau saya masuk mungkin apa ya, punya nilai valuasi perusahaan itu lebih gede atau lebih bagus lah daripada mereka, sehingga mereka turunin harganya sehingga saya nggak berani untuk masuk di situ. Nah, itu limit pricing. Kalau predatory pricing itu kita udah masuk, kita udah melakukan transaksi apa namanya, jualan kita. Nah, pada waktu itu Nabi udah masuk, udah jualan, semuanya udah berlangsung lah. Nah, karena ngelihat Nabi kok jualannya karena itu ya jujur, terus kan punya gelar juga kan, itu membuat salah satu keuntungan Nabi, jualannya itu bisa laku keras gitu loh waktu itu. Nah, sehingga orang-orang pada iri, sehingga ya udah harganya diturunin semua, dan akibatnya Nabi turun, penjualannya turun. Nah, ketika penjualannya turun, nah orang-orang Arab itu mengira mereka bakalan nurunin harganya. Maksudnya Nabi pun juga ikut menurunkan harganya dari harga normal. Ternyata enggak. Nabi tetap memperhatikan harganya itu karena apa? Nabi itu amanah ya, salah satu sifatnya. Jadi apa ya, menunjukkan amanah yang dikasihkan ke Ibu Khadijah, ya harganya jangan sampai turun-turun, itu akan membuat kerugian gitu. Nah, makanya beliau tetap bertahan terus meskipun ada tekanan kayak gitu. Nah, ternyata orang Mekah tadi itu justru malah mengalami kerugian gitu ketika harganya turun. Nah, akibatnya apa? Dia tuh punya konsep turunkan harganya dulu. Setelah itu, setelah orang-orang banyak yang beli masuk ke wilayah dia, harganya dinaikkan. Nah, ketika harganya dinaikkan semuanya, nah, orang-orang itu pada pindah lari untuk membeli ke Nabi, dan akibatnya orang Mekah yang justru pas waktu itu itu tuh mengalami kerugian dan Nabi itu mengalami keuntungan. Dan ada mukjizat lain ya, kayak Nabi ketika berjalan itu tuh dicatat oleh Maisaroh kalau ada awan yang selalu apa ya, melindungi Nabi gitu ketika beliau itu berjalan di padang pasir waktu itu. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi ya. Oh, kita balik lagi ke sini ya. Jadi mekanisme pasar dalam Islami ini menurut Ibnu Taimiyah ya, ini dia bebas untuk masuk dan keluar pasar. Kemudian tadi karena kalau ada barrier ya itu nggak Islami lagi, itu nggak sehat lagi pasarnya. Terus tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang. Tadi dia perfect information. Terus unsur-unsur monopolistis harus dilenyapkan dari pasar. Jadi misal ada kayak misal
barang-barang tiruan, barang-barang yang mungkin itu tuh harus karena gini, barang-barang tiruan seperti itu tuh biasanya merusak harga, dan akibatnya konsep harga yang distribusi harganya tadi itu nggak seimbang gitu. Karena tadi ada barang yang sifatnya asli, ada barang yang sifatnya mungkin aspal gitu loh, asli tapi palsu gitu. Terus sifatnya barangnya homogenitas dan standar produk sangat dianjurkan. Jadi gini, kalau kalian mempelajari pasar, kalian harus pelajari juga konsep ekonomi moneter ya, dan juga konsep politik. Jadi ekonomi pasar, jadi gini, teori pasar itu sangat erat ya sama politik, dan juga sangat erat sama ya moneter gitu. Nah ini konsepnya sama ketika nih zaman dulu juga ada di moneter gitu ya. Ketika pemerintah itu mengeluarkan uang ya, uangnya itu emas gitu. Nah ternyata ada muncul uang yang emasnya itu nggak 100% gitu loh. Ternyata emasnya itu kadarnya itu diturunin dan ditambahin campuran-campuran barang-barang lain. Dan akibatnya ya tadi nilai uangnya tadi itu mengalami deflasi, atau itu mengacaukan pasar gitu loh. Itu mengacaukan keadaan moneter yang ada pada waktu itu. Zaman dulu udah ada. Jadi kayak misal kejadian yang kayak Bait Najas, kayak itu tuh zaman dulu udah ada. Zaman sekarang lebih canggih gitu biasanya. Kecurangan gitu di pasar itu zaman dulu udah ada. Sekarang ya bedanya sekarang lebih canggih daripada zaman dulu itu bentuk kecurangannya. Terus ini setiap menyinggung ciri-cirinya yang lain, setiap menyimpang dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat dikencam oleh ajaran Islam. Kalau di ekonomi ya ini ada kayak semacam moral hazard. Jadi ada hal yang ternyata ketika kita membeli produk, ada perilaku penjual yang nggak bisa diketahui oleh pembeli. Kayak tadi dia menambah timbangan yang tidak tepat. Nah, itu dikecam dalam ajaran Islam. Nah, kemudian ini kesimpulannya ya. Jadi ketika melihat ciri-ciri pasar Islami, sebenarnya PPS sangat sesuai dengan ajaran Islam. Namun dalam pasar persaingan Islam, ternyata campur tangan pemerintah ini tidak serta-merta dihilangkan. Jadi masih ada intervensi pemerintah. Kalau di PPS kan ya udah no external parties. Jadi pemerintah nggak boleh ikut campur. Nah, ternyata akibatnya ketika pemerintah itu nggak ikut campur ke dalam pasar, ternyata terjadi ketimpangan. Jadi barang yang ada di pasar itu akan menuju ke orang-orang yang memiliki kalau kalian pelajari demand hipotesis yang kemarin, ya orang-orang yang memiliki daya beli yang sangat tinggi. Nah, ketika ternyata di situ ada orang yang memiliki daya beli yang sangat rendah, ya udah nggak kelihatan, barangnya yang dikonsumsi juga dikit gitu. Berbeda sama orang-orang yang memiliki daya beli yang sangat tinggi, ya udah di situ akan banyak sekali barang-barang terdistribusi di situ. Nah, kalau kejadian seperti ini itu tidak ada ikut campur dari pemerintah, ya bisa menyebabkan kegagalan pasar. Nah, kegagalan pasar ini ya salah satu yang ditakutkan sama pemerintah. Jadi kayak krisis moneter itu salah satu bentuk kegagalan pasar. Nah, kemudian yang C ya. Yang C, intervensi pasar apakah diperbolehkan dalam Islam? Nah, intervensi pasar itu boleh ternyata dilakukan oleh pemerintah. Nah, namun pemerintahnya ini nggak boleh dolim ya. Konsepnya seperti itu. Jadi jika kenaikan atau penurunan harga terjadi di luar mekanisme pasar dan terjadi karena adanya injustice, tadi ketidakadilan, ada yang menimbun, kemudian ada penawaran palsu, atau ternyata ada shock di sebuah daerah itu, misal shocknya itu karena terjadi bencana alam. Nah, ya mau nggak mau pemerintah harus ikut andil. Kayak misal ini wabah virus corona ini sekarang ini. Nah, ya kejadian seperti ini
kalau pemerintah itu nggak andil ke lapangan ya bisa terjadi kegagalan pasar, bisa market failure. Nah, ini ada aturannya lagi, pemerintah ini tidak boleh melakukan intervensi jika kenaikan yang terjadi karena mekanisme pasar. Jadi kalau hanya karena mekanisme pasar, misal tawar-menawar barang gitu ya, terus pemerintah menetapkan harga segini, nah itu pemerintah nggak boleh, karena itu bisa merugikan salah satu pihak. Salah satu contohnya itu kayak gini, misal kalau kalian tahu kejadian yang ada di desa ya. Jadi apa namanya? Kayak mereka kan petani ya. Ada petani yang ini petani namanya petani gurem ya. Petani gurem itu petani yang dia punya lahan tapi lahannya itu kecil-kecil. Nah, petani gurem ini ketika ketika barang beras ya, dia jualannya kan beras. Nah, ketika panen supply-nya kan kebanyakan kan, dan supply-nya kebanyakan kan bisa mengakibatkan harusnya harganya itu naik. Nah, ternyata beras ini diperlukan sama masyarakat. Ketika terjadi harganya naik, ketika di situ harganya naik, kemudian harganya kemudian hal ini menyebabkan mungkin karena pemerintah waktu itu mungkin ketika harganya naik maka tingkat kemiskinan juga naik. Kenapa bisa demikian? Karena gini, orang miskin kan dia sangat terikat sama harga ya. Ketika harga barang pokok naik sedikit aja, jadi dia sangat inelastis ya. Harga barang pokok itu naik sedikit aja ya, tingkat kemiskinan juga akan naik gitu. Nah, itu yang menyebabkan pemerintah harus memperhatikan harga barang kebutuhan pokok. Nah, ternyata ada sisi di mana ketika pemerintah itu menurunkan harga, petani-petani gurem seperti tadi ya, yang dia punya lahan yang kecil-kecil, terus harganya semulanya itu naik karena ini turun ya, akhirnya petani itu terdolimi kan, gara-gara pemerintah itu ngasih kebijakan mungkin selling price atau floor price. Nah, pokoknya setiap kebijakan pemerintah yang diberikan itu pasti ada implikasi dari kebijakan itu. Nah, jadi implikasinya ya pasti ada kayak trade off lah. Itu konsep itu tuh pasti ada trade off policy ketika pemerintah ngasih kebijakan ke masyarakat itu. Nah, itu tentang pasar ya. Nah, ini dari sini ada pertanyaan, ini soal terakhir. Jadi sampai aja. Ada pertanyaan sebelum aku lanjutkan ke soal nomor 4? Lanjut, Kak. Lanjut aja ya. Oke. Nah, di sini soal nomor 4 ini sebenarnya tentang equilibrium ya. Jadi kalau kalian nanti belajar equilibrium, jadi gini. Ini tuh sekedar hitung-hitungan aja ya. Jadi di sini tuh ada tools-nya, Dik. Jadi mumpung kalian mungkin ini masih maba semester berapa? 3 ya? 6 ya? Tahun kedua nggak sih? Kak. Oh, 4 ya? Sorry. Tahun keempat. Nah, jadi ada matkulnya tentang equilibrium, penentuan equilibrium. Kalian udah ngambil mikro kan? Udah, Kak. Udah, Bang. Equilibrium itu sangat penting ya, sangat penting dalam konsep keadilan, dalam konsep social welfare. Nah, itu sangat penting untuk dipahami. Nah, equilibrium itu ada tools yang gimana caranya untuk menentukan berbagai macam agen ekonomi itu biar sesuai sama garis equilibrium. Nah, itu kalau kalian nanti ngambil model ekonomi itu salah satunya adalah Computable General Equilibrium atau biasa disebut dengan CGE. Nah, CGE itu konsepnya itu dia memasukkan dua agen ekonomi sekaligus. Nah, jadi konsepnya sebenarnya sama kayak gambarnya itu sama kayak Edward Box ini. Ini supply, ini supplier, ini demander gitu. Nah,
dia bagaimana caranya menentukan titik kontrak curve di sini dari kedua belah pihak ini. Dan kontak curve-nya ini yang dijadikan sebagai sebuah equilibrium baru. Nah, di sini bukan demander sama supplier ya, tapi demander dengan demander lain. Misal ini demander 1, demander 2. Terus di sini ada supplier 1, ada supplier 2. Nah, ketika demander 1 supplier dulu ya. Ketika supplier 1 dengan supplier 2 itu mencapai di titik kurva. Nah, titik kurvanya ini, titik kontraknya ini, itu ketika diambil, ini misal ada garis di tengah ini ya, ini kontrak curve. Ketika ini diambil, ini akan membentuk kurva PPF lagi, kurva seperti Edward box lagi. Nah, kemudian di sisi demander juga demikian, dia akan membentuk seperti ini, seperti kurva indifference curve, tapi sifatnya sosial. Dia karena di sini demander demander 1 dan ini demander 2. Nah, titik pertemuan antara PPF ini dengan social curve, social welfare, ya itu equilibrium yang ada di general equilibrium. Nah, ini sangat penting banget. General equilibrium itu kalian bisa menganalisis apapun yang ada di dunia ini. Jadi salah satu guru besar kita ya, itu Prof. Ija. Saya pernah diajar sama Prof. Ija waktu mikroekonomi dulu. Nah, beliau tuh pernah membuat permodelan permasalahan yang ada di Cina waktu itu. Nah, dia antar sektor diambil semua datanya, kemudian diambil memakai metode CGE, dan itu mampu menyelesaikan masalah yang ada di Cina pas waktu itu. Nah, itu menarik banget ya. Jadi general equilibrium ini toolsnya ya, kalau ini nanti hitung-hitungannya. Nah, itu tuh sangat bermanfaat banget di kehidupan kita ya. Ketika kalian ingin menganalisis sebuah kebijakan, ketika kalian menganalisis sebuah kejadian kayak wabah ini ya, nah kalian bisa memakai data input output, kemudian data general equilibrium, memakai metode computable general equilibrium. Nah, itu bisa. Nah, mungkin saya rekomendasikan kalian ngambil matkul model ekonomi di mungkin semester 6 apa 7 gitu ya. Ya, itu bermanfaat banget kalau kalian ingin belajar tentang ekonomi ya, ekonomi yang benar-benar itu bisa jadikan itulah kayak semacam uang saku untuk mau skripsi atau lulus lah. Nanti di dunia pekerjaan juga kalian pasti disuruh analisis gitu loh. Gimana caranya, misal kalian pengen analisis sebuah impact, kalian pengen menganalisis sebuah permasalahan kayak permasalahan wabah ini mungkin ya, suruh analisis dampaknya gimana. Nah, kalian bisa memakai metode itu. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 4, diasumsikan dalam suatu masyarakat hanya terdapat 2 orang. Wah, ini parah banget ini. Adam dan juga Eve. Nah, yang harus berbagi dari pendapatan total sebesar 300 US dollar. Utilitas Adam dilambangkan dengan UA, sedangkan utilitas dari EV dilambangkan dengan UE, dan pendapatan Adam dilambangkan dengan IA, sedangkan pendapatan EV dilambangkan dengan IE. Berikut fungsi utilitasnya. UA ini 100, kemudian UE ini 200. Nah, biasanya kalau di kejadian real itu kalian analisisnya itu kurva demand. Jadi persamaan demand. Jadi harga Q sama dengan alfa ditambah beta P kayak gitu. Nah, itu di kehidupan nyata ya. Tapi ini kita utilitas misal bisa diukur gitu. Nah, sedangkan social welfare function-nya adalah W sama dengan UA ditambah UE. Tentukan distribusi pendapatan dari Adam dan juga EV yang memaksimalkan social welfare. Nah, ini income-nya dari keduanya tadi diketahui kan, IA dan IE kan 300, benar nggak? Nah, UE itu 100 kalikan IA, pangkat 0,5. UE
itu 200, income-nya S 0,5. Welfare-nya adalah UA ditambah UE, MUA-nya adalah 50 ditambah, oh ya, kita harus menghitung MRS-nya ya dari keduanya ya, marginal rate substitusinya. Atau kalau ini MUA itu apa ya? Ya apa ya, kayak marginal utility-nya lah, marginal utility-nya A dan juga marginal utility-nya si E, si Adam sama si Eva ini. Nah, ini ya diturunkan seperti biasa 0,5 dikalikan 100 yang jadinya 50 per 100 A pangkat 0,5. Kenapa A 0,5-nya ini ke bawah? Karena di sini pangkatnya jadi negatif ya. Ketika pangkatnya jadi positif, dia harus 1 per A pangkat 0,5. Ingat nggak perkalian di di perpangkatan. Nah, ini juga dihitung hasilnya seperti ini. Nah, kemudian CG ini. Jadi MUA itu sama dengan MUE untuk menentukan income-nya ya. Income-nya berapa kali sih income-nya si EA sama income-nya si IA. Nah, itu berapa kalinya. Nah, kita udah menghitung dan ternyata 4 kalinya. Nah, ketika kita udah menghitung ini 4 kalinya, ya kita masukkan aja ke persamaan selanjutnya ini. Nah, persamaan ini dimasukkan sehingga income pada Adamnya adalah 60. Dan ketika kita udah tahu income Adamnya berapa, ya kita bisa mengetahui berapa utilitas kedua orang ini. Ini income-nya masing-masing ya. Nah, dikalikan sehingga kita akan mengetahui utilitas dari keduanya ini. Dan welfare dari keduanya ini adalah pertambahan dari welfare-nya, utilitasnya si A, Adam, dan juga utilitasnya si E, si Eva ini. Nah, ini kita akan mengetahui berapa jumlah welfare-nya. Nah, mungkin asisnya kali ini itu aja, karena kita pertama kali asis di waktu puasa ya, sembari ngabuburit ya, kita asis. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Atau apa gitu. Jadi gini teman-teman. Jadi kalian itu nanti akan dihadapkan 2 pilihan ya. Jadi kalian itu bisa permodelan di ekonomi ya. Itu nanti kalian akan dihadapkan sebuah pilihan. Jadi 2 buah pilihan ini sebagai tools kalian sebagai ekonom. Pilihan pertama, tools pertama itu adalah model ekonomi. Model ekonomi itu ya kalian kuat di matematiknya. Jadi kalian nggak menerima error di situ. Ya udah, hitungannya itu pasti segini. Biasanya sifatnya itu rigid. Ya udah, kalau misal dia naik segini ya turunnya segini, atau naik segini ya dampaknya segini. Itu rigid. Itu di model ekonomi. Jadi dia nggak menerima error. Dia literally penghitungannya itu input output. Kalau kalian masih ingat waktu belajar matek dulu, input output, terus SAM itu social accounting matrix, terus ada juga CGE tadi, computable general equilibrium. Tadi kelemahannya tadi dia rigid dan dia nggak bisa fleksibel. Nah, model pilihan kedua itu kalian ekonometrika. Nah, ekonometrika ini mazhabnya banyak banget yang mengikuti ya. Karena mazhab ekonometrika ini itu tuh menerima error. Jadi kalau kalian menganalisis sesuatu ya, permasalahan yang ada di dunia ini ya. Nah, kalian memasukkan unsur error di dalam situ. Jadi nggak hanya unsur matematiknya aja. Jadi error masuk, matematik masuk. Nah, di situ errornya itu ditolerir lah. Gimana caranya errornya itu nggak mengganggu yang lain. Nah, ini semua jurusan ya, bisnis Islam maupun ekonomi Islam. Nah, biasanya itu banyak ke mazhab tadi.
ekonometrika. Jadi nanti kalau bisnis Islam mungkin nanti kalian belajar tentang ekonometrika keuangan. Biasanya belajarnya itu ekonometrika time series datanya. Time series itu kalian melihat satu orang perilakunya itu kayak gimana, mulai dari lahir sampai sekarang. Nah, itu salah satu contoh data time series. Jadi mungkin usia kalian berapa? Usia kalian 25 ya? Sorry, 25. Usia kalian 20 ya? Ya nggak sih? Iya, Kak. Nah, berarti sejak lahir sampai sekarang, usia 20, perilaku kalian kayak gimana? Nah, itu ekonometrika time series. Nah, kalian bisa menganalisis keuangan, bank, terus kalian bisa menganalisis perilaku seseorang, terus kalian bisa menganalisis sebuah negara, kayak gitu. Nah, ada yang sifatnya itu cross ini biasanya mazhabnya itu orang ekonomi Islam. Jadi gini, cross ini kayak orang marketing juga deh, orang marketing bisnis Islam itu biasanya analisisnya juga cross. Jadi individunya banyak, cuman dilihat satu waktu gitu. Nah, itu analisis cross. Itu di ekonometrika. Ada yang panel, dia menggabungkan antara dua tadi, time series sama cross section. Nah, itu udah tingkatan yang mungkin lanjutan ya dari ekonometrika. Nah, mungkin kalian bisa mempelajari keduanya mumpung kalian masih semester 4 juga ya nih. Semester 4 nanti akan dihadapkan sebuah pilihan itu. Dari sini ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri untuk asis kita kali ini. Perhatian bagi yang ada di kamar, silakan segera turun mengikuti kajian menjelang Iya Bang, kajian Bang. Iya, ada kajian nih. Menjelang berbuka puasa, kitab Muhtarul Ahadits. Ada perhatiannya. Ini kan saya masih tinggal di pondok kan, masih di Dempet, di deket sama UI kan, di pesantren kan, jadi ada kajian. Di Al-Hikam Bang. Di Kukusan itu Mutiara Bangsa. Saya juga ikut ngaji di Al-Hikam juga sih. Jadi ngajinya tinggalnya di Mutiara Bangsa, ngajinya pernah di Al-Hikam sama di sini. Enak kalau di Al-Hikam loh. Kalian ikut aja ngaji Al-Hikam. Nanti kalau COVID-nya udah berakhir. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke, dari sini mungkin itu aja. Semoga bermanfaat dan selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Iya Pak. Ya.